kembali dengan saya Leni Herlina SPD CGP Angkatan 11 Kota Padang dalam acara pra-observasi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang guru hebat, yaitunya Ibu Elvi Eli. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam dari SD 26 Pasar Ambacang. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Leni. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara dan kegiatan pra-observasi, di mana nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya. Observasi ini nanti dilakukan dalam pembelajaran agar Ibu lebih siap dalam melakukan pembelajaran, bisa percaya diri dalam melakukan pembelajaran, dan siswa pun bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan. Sebelum kita mulai Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Kira-kira nih Bu, apa tujuan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini? Bu Leni, tujuan pembelajaran yang akan saya capai nanti dalam proses pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat mengetahui definisi dari halal dan haram. Kemudian yang kedua, siswa juga bisa mengetahui sebab-sebab halal dan haram. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengetahui dasar-dasar hukum dari halal dan haram. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya, yang ingin Ibu capai nantinya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai nantinya dalam pembelajaran? Adapun area pengembangan yang ingin saya capai adalah 2 Bu. Yang pertama tentang pengetahuan, di mana nanti anak bisa kembali menjelaskan bagaimana atau apa-apa sebab-sebab hukum halal dan haram ini. Kemudian definisinya apa dan juga dasar-dasar hukumnya apa. Kemudian yang kedua, area keterampilan, di mana nanti saya akan melakukan diskusi kelompok. Di sana nanti anak akan membuat proyek, yaitu mind map tentang halal dan haram. Itu Bu Leni. Begitu ya Bu ya. Jadi Ibu area pengembangan yang ingin Ibu capai itu ada 2 ya Bu ya. Yang satu, yang pertama itu pengetahuan, dan yang kedua yaitu keterampilan. Lalu bagaimana strategi yang ingin Ibu lakukan dalam pembelajaran, misalnya apa model pembelajaran yang Ibu gunakan, terus apa metode yang Ibu gunakan? Oke Bu Leni, untuk strategi pembelajaran nanti saya akan melakukan strategi pembelajaran atau menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi kepada pembelajaran sosial emosional. Kemudian model pembelajarannya nanti model PJBL atau proyek basuh. Kemudian yang ketiga, metode pembelajaran yang saya pakai nanti metode diskusi kelompok, kemudian metode tanya jawab. Baik. Jadi rencana yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE ya Bu ya, sosial emosional. Terus Ibu menggunakan model pembelajaran PJBL. Terus metode yang Ibu gunakan yaitu metode diskusi dan penugasan ya Bu ya. Oke, baiklah. Bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan? Untuk media pembelajaran saya memakai video pembelajaran, kemudian memakai PowerPoint, dan juga akan membagikan LKPD kepada anak ketika diskusi. Oh iya, bagus ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, Ibu melakukan kegiatan ini kapan? Hari apa? Terus di kelas berapa? Itu kan berarti kan ada misalkan di
nanti kelas berapa Ibu melaksanakan? Insya Allah saya akan melakukan hari Senin depan, Bu Leni. Oh, Senin depan ya. Insya Allah di Senin depan itu saya akan mengajar di kelas 6 jam pertama sampai jam 3. Berarti Ibu akan melaksanakannya nanti di hari Senin depan ya Bu ya. Oke. Nanti di hari Senin depan itu kita akan kembali ketemu. Saya akan melihat bagaimana Ibu melakukan pembelajaran di kelas 6 nantinya. Dan setelah itu Bu, kita akan melaksanakan pasca observasi yang pastinya nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktek kita. Baik Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira nih Bu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita? Baik Bu Leni, dari hasil percakapan ini saya sudah tergambar bagaimana nanti yang proses pembelajaran yang akan saya lakukan itu tentang media pembelajaran yang akan saya pakai nanti. Sudah tergambar oleh saya apa yang akan saya pakai di dalam pembelajaran. Baik Bu, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik Bu Leni, setelah percakapan ini yang saya dapatkan adalah saya sudah dapat gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti dalam proses pembelajaran, kemudian metode apa dan juga model pembelajaran apa yang saya. Alhamdulillah ya Bu ya, dengan percakapan pra observasi ini Ibu sudah ada gambaran apa, media apa, strategi apa yang akan Ibu gunakan nanti. Alhamdulillah ya Bu ya. Dan terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya hari ini dalam proses pra observasi kita hari ini. Semoga supervisi kita nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Bu. Sebelum kita akhiri, nanti kita bertemu lagi dalam pasca observasinya di minggu yang akan datang setelah Ibu melaksanakan observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, sekarang coba anak Ibu lihat tempat duduknya apakah sudah rapi apa belum? Lihat dulu kiri kanannya. Sudah? Ya. Kemudian anak Ibu lihat kiri kanannya ada enggak temannya yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua? Iya, bagus. Berarti anak-anak Ibu semuanya rajin dalam belajar. Jangan sampai anak-anak Ibu tidak datang ke sekolah hanya karena malas. Karena di usia kalian ini, pada sekarang ini adalah usia untuk belajar. Oke, sekarang siapa yang mau memimpin doa? Silakan Azam. Silakan Ibu. Ya, silakan. Semua siap. Siap. Mulai berdoa. Ya, jadi anak Ibu, berdoa itu perlu ya. Karena dengan berdoa selain membuat kita konsentrasi dalam belajar, juga akan membuat pembelajaran kita atau ilmu yang kita dapatkan akan semakin berkah. Belajar Pancasila dulu ya. Ikuti ya.
pembelajaran ini masih ingat pelajaran yang lalu, nak? Tentang apa? Tentang saling memaafkan. Coba dia lagi apa yang disebut dengan memaafkan? Memaafkan atau mengikhlaskan kesalahan orang lain kepada kita. Ya, memaafkan adalah mengikhlaskan kesalahan orang lain kepada kita. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran berikut tentang hukum halal dan haram. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, menjelaskan definisi halal dan haram. Kemudian yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Yang keempat, membuat gambaran tentang hukum halal dan haram. Yang kelima, menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan. Konsumsi atau dimakan ataupun untuk dilakukan. Bahasan selanjutnya adalah dasar hukum halal dan haram. Dalam syariat Islam ada 3 aspek yang bisa menentukan sesuatu itu dinilai halal atau haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama dalam ajaran Islam. Segala hal yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Penetapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah yang Maha Tahu atas apa yang diciptakannya. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 87. Dasar hukum yang berikutnya yaitu al-hadis. Hadis disebut juga sunnah. Sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan. Ini tentang hukum halal dan haram ada 5. Yang pertama tadi definisi atau pengertian. Adapun pengertian halal adalah sesuatu yang dibolehkan dalam syariat Islam. Kemudian definisi haram adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilakukan dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua adalah dasar-dasar hukumnya. Kenapa sesuatu itu diharamkan, ada dasar hukumnya. Baik itu melalui Al-Quran, hadis ataupun ijtima para ulama. Haram ini untuk tugas nanti di halaman 150 halaman 90 dalam HTS tugas untuk di rumah. Sedangkan materi yang akan datang nanti kita masuk pada Pulau Baur Rasidi. Cukupkan sampai di sini pelajaran kita hari ini, dibagi dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nadia Hermana, CDP Angkatan 11 Kota Padang dalam percakapan pasca observasi. Kali ini saya tidak sendiri, masih ditemani sama Ibu Novieni dan juga didampingi oleh Ibu Fahila Yunisa sebagai pengajar praktek saya di CDP Angkatan 11 Kota Padang. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam Bu Ini. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, dalam percakapan observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses pembelajaran atau proses observasi di kelas yang kemarin. Nanti ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang telah dilakukan di hari Senin yang kemarin? Dalam proses pembelajaran kemarin itu, saya merasa tegang awalnya, tegang, tapi alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas Ibu, kemudian langkah-langkah atau pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan? Ada pun langkah-langkah yang pertama adalah buatan rencana pembelajaran, kemudian pengembangan yang saya lakukan ada dua. Yang pertama tentang pengetahuan, kemudian karena area pengetahuan ini itu tentang anak bisa kembali mendefinisikan hukum halal dan haram, kemudian menjelaskan kembali hukum dasar hukum dari halal dan haram. Kemudian di area keterampilan itu tentu di mana saya menugaskan anak untuk berdiskusi kelompok dekat tugas kepada mereka, itu membuat memang atau konsep tentang hukum halal dan haram. Oke. Jadi area pengembangan itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Dan menurut Ibu sejauh mana area pengembangan agar Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau bagaimana? Kalau area pengembangan ini memang sudah berjalan dengan baik, cuman masih ada kekurangan beberapa. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi sudah berjalan dengan baik, pun masih ada kekurangan ya. Kalau menurut Ibu kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang hadapi pada saat ini mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak ya Bu ya, jadi mereka banyak yang pasif dalam diskusi. Kemudian area pengembangan untuk selanjutnya rencananya saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajar visual, kemudian ada yang gaya belajar metode, dan juga kinesthetik. Mana sehingga anak akan merasa lebih nyaman nanti dalam pembelajaran tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar sesuai dengan kegiatan yang ada di kelas itu. Jadi ada beberapa siswa yang terkait ya. Dan terus lagi Ibu rencana ke depannya pada saat nanti proses pembelajaran Ibu akan menyesuaikan terhadap kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar masing-masing, menggunakan gaya belajar visual, auditory sama kinestetik ya, diferensiasi gitu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini nantinya bisa terrealisasi di waktu pembelajaran itu yang paling dengan yang kita bisa lakukan. Ya, terus Bu, kira-kira Ibu kapan melakukan rencana yang akan Ibu rencana Ibu sebutkan tadi, kapan Ibu?
Mungkin secepatnya saya akan melakukan kegiatan tersebut ya. Mudah-mudahan secepatnya. Itu yang bisa di semester 2 kan Bu, ya. Iya. Karena semester 1 kita harus selesai, betul gitu ya. Bapak Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasi. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Yunisa sebagai pengajar praktik saya. Bagaimana tanggapannya terhadap pasca observasi 3 tahun ini? Jadi tujuan dari coaching ini sebenarnya muncul dari coaching ya. Jadi mungkin bisa diawali kemarin itu tujuannya ini harus dari awal itu harus nampak tujuan coaching ini muncul dari saya. Jadi dari sana dia nanti bulan sebagai coach mempertajam lagi kemampuan dan juga kemampuan coaching ya, robot interaktif dan kemudian bisa terperhatian itu berjalan dengan mengalir saja mungkin seperti itu saja ya. Sebenarnya Terima kasih banyak Bu Dila atas refleksinya. Semoga di kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa melaksanakan sesuai dengan alur dan segala baik. Untuk akhir kegiatan ini dimulai dari kegiatan pra observasi, pasca observasi yang sudah didamping sama Ibu Fieri. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Depannya bisa mendapatkan sesuatu yang akan kita ucapkan terima kasih Bu Dila, Bu Eti atas waktunya kemarin observasi dan pasca. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.